warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Sawindri dengan NIM 85661014. Baiklah, kita akan melaksanakan praktikum IPA di SD, yaitu tentang pencernaan makanan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, yaitu diantaranya adalah lidah. Lidah adalah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar lebih mudah dikunyah dan membantu makanan agar lebih mudah ditelan. Lalu kemudian gigi, bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Terakhir yaitu adalah ludah, yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah setelah diproses dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerak peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Dan berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Lalu ada banyak lagi bagian proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh kita agar lebih mudah diserap. Selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian paling ujung dari usus besar. Anus inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita ketahui bahwa merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita untuk dibuang. Jadi kesimpulannya,
Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna untuk tubuh kita dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ tubuh dalam dan bagian tubuh secara hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita dengan bantuan enzim yang mencegah molekul melakukan kompleks menjadi sederhana sehingga sebuah mudah dicerna oleh tubuh.